Lumen nomor 11.954, tanggal 28 April 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Berserah Diri. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 7-8. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Jawab Yesus, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Saudara-saudari terkasih, seperti Nikodemus, kita kerap merasa antusias
saat berhasil memahami sesuatu yang bersifat prinsip. Padahal, bisa jadi pada saat itu, kita hanya berhasil mengenali permukaannya saja dan belum memahaminya secara mendasar. Kondisi batin seperti ini ditegaskan oleh Yesus melalui perumpamaan. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita mungkin menaruh percaya karena melihat tanda-tanda kekuasaannya. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengalami kuasa Allah Bapa sebagai sumber dan Allah Roh Kudus yang menggerakkan langkah kaki untuk menapaki jalan salib? Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus juga berkata bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap sibuk berpikir secara logis untuk menentukan langkah solusi. Pada saat demikian, kita seringkali kurang menyadari rasa keberadaan pada momen sekarang. Tanpa sadar, kita asik menenggelamkan diri di dalam dunia angan-angan pribadi. Data dan fakta membuat kita merasa yakin benar. Kita seperti lupa pada kehadiran Tuhan dan tidak melihat kerajaan Allah yang sesungguhnya ada di depan mata kita. Namun bila mana kita sadar terjaga dan mau memperlambat tempo gerakan, bahkan berhenti sejenak, kita pun berkesempatan menikmati nafas dan rasa keberadaan pada momen sekarang. Dalam keadaan diam, tidak melakukan aktivitas fisik dan batin, kita pun tenang. Telinga, hati kita menjadi lebih peka, menyimak bisikan dan arahan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, rahmat pencerahan memberikan rasa yang berbeda. Ada kalanya kita kembali terburu-buru bereaksi, over antusias, dan tanpa sadar kembali sibuk dengan pikiran dan perasaan sendiri yang kita kira sebagai energi ilahi. Padahal bila mana kita mau tetap merunduk sepanjang menikmati nafas dan rasa keberadaan pada momen sekarang, kita secara tenang akan dituntun menyelami kedalaman dan berpeluang untuk mengalami lapisan pencerahan yang lebih murni. Namun lagi-lagi, keinginan orang untuk mengejar pengetahuan dan kondisi spiritual yang tinggi akan kembali mengalihkan pusat hidupnya. Ego pribadi atau rasa mendaku yang mengandalkan dan menguatkan diri, sifatnya seperti daging yang hanya akan melahirkan daging juga. Sementara kesadaran untuk melepaskan ego atau kendali diri atau sumarah berserah utuh kepada Allah Sang Sumber, sifatnya seperti air dan roh yang akan menghantarkan kita untuk masuk dan hidup di dalam kerajaan Allah pada masa sekarang. Salah satu caranya adalah dengan latihan diam sejenak secara teratur, baik lahir maupun batin, untuk menikmati nafas dan rasa keberadaan yang terhubung pada momen sekarang. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.
Maukah saya melepaskan ego mendaku dan diam sejenak setiap hari? Marilah kita berdoa. Yesus, terima kasih atas umpan balik-Mu yang membuka cakrawala pandang. Kami mengaku bahwa hampir seluruh waktu kami habiskan untuk sibuk sendiri. Kami lupa kepadamu, lalai menanyakan apa kehendak-Mu, sulit diam dan tidak mampu menyimak bisikan dan arahan-Mu. Izinkanlah kami untuk mengendorkan ego secara teratur hingga lepas dan hidup utuh berserah kepadamu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.